Presiden Barcelona bantah menyuap wasit. Barcelona buka negosiasi dengan Roberto Firmino. Mason Mount join Newcastle. Joan Laporta bertemu dengan ayah Messi. Akankah Messi kembali ke Barcelona? Hasil pertandingan Liga Champions. Chelsea tampil tangguh untuk mengatasi perlawanan Borussia Dortmund laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Rabu malam tadi. The Blues memetik kemenangan dengan skor 2-0 untuk mengunci agregat 2-1. Bermain di Stamford Bridge, skuad Graham Potter memang harus tampil habis-habisan demi menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Chelsea kiok 0-1 dalam melawan ke markas Dortmund di pertemuan leg pertama lalu. Kali ini Dortmund pun tampil cukup baik, tapi semangat juang Chelsea jadi pembeda. The Blues mencetak gol lewat aksi Raheem Sterling pada menit ke-43 dan penalti Kai Havertz pada menit ke-53. Kemenangan 2-0 ini memastikan langkah Chelsea lolos ke babak 8 besar alias perempat final Liga Champions. Chelsea unggul agregat 2-1 atas Dortmund. Di pertandingan lainnya Liga Champions, Benfica sukses menghajar klub Brugge dengan skor telak 5-1 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang digelar di Estadio da Luz Rabu malam tadi. Gonzalo Ramos menjadi bintang kemenangan Benfica dengan memborong 2 gol. Sementara itu 3 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Rafa Silva, Joao Mario, David Neres. Klub Brugge baru mencetak 1 gol hiburan di akhir pertandingan lewat aksi Bjorn Meijer. Berkat hasil ini Benfica pun berhak lolos ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 7-1 setelah mereka menang 2-0 di laga leg pertama Februari lalu. Newcastle dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang Chelsea Mason Mount pada musim panas ini, tetapi akan menghadapi persaingan dari Liverpool. Setelah musim 2021-2022 yang brilian di mana ia mencetak 2 digit gol dan asis di Liga Premier Inggris, Mason Mount justru merosot ke masa paling tidak produktifnya sebagai pemain The Blues dan tampaknya akan meninggalkan Stamford Bridge alih-alih menaikkan kontrak baru. Profilnya sebagai pemain yang tetap memiliki potensi membuat Newcastle dan Liverpool tertarik dengan jasanya. Klaim Daily Mail dan kedua klub tersebut meyakini bahwa mereka bisa menembusnya dengan harga murah. Dengan Mount yang frustasi di musim bencana Chelsea, pihak klub berusaha agar tidak hengkang secara gratis ketika kontraknya berakhir pada 2024. Mereka dilaporkan bersedia menjualnya dengan diskon pada musim panas ini untuk menghindari terulangnya kisah Anthony Rudiger yang bergabung dengan Real Madrid tanpa biaya. Dan menimbang Mount adalah pemain lokal, penjualannya juga akan terlihat sebagai keuntungan murni di rekening klub, sesuatu yang dapat membantu mereka lolos dari regulasi FFP. Newcastle tertarik untuk belanja lebih cerdas, bukan lebih besar, dalam 12 bulan mendatang setelah gelombang perekrutan mahal baru-baru ini. Selain Mount, mereka akan mengincar Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dan Harvey Barnes dari Leicester City di jendela transfer mendatang. Barcelona digoyang isu suap ex wakil presiden komite wasit Spanyol, Jose Maria Enriquez Nigeria. Joan Laporta membantah skandal tersebut. Barcelona diduga menyuap Nigeria yang menduduki jabatan wakil presiden CTA pada 1994 sampai 2018. Los Culés membayar sekitar 1,4 juta euro atau sekitar 22,6 miliar ke Dasnal 95 SL, perusahaan milik Negreira. Negreira dibayar Barcelona untuk saran teknis tentang wasit. Pembayaran dilakukan selama 3 musim antara 2016-2018 ketika Barcelona masih dipimpin Josep Maria Bartomeu. Barcelona menghentikan kerjasama ketika Negreira meninggalkan jabatannya pada 2018.
Pihak Negreira mengancam akan mempublikasikan semua penyimpangan yang terjadi apabila Blaugrana memutus kerjasama sepihak. Skandal ini dibongkar oleh El Mundo pada 23 Februari 2023 atau jelang duel Barcelona kontra Manchester United di playoff Liga Eropa. Publikasi tersebut berdasarkan penyelidikan pajak terhadap perusahaan milik Negreira. Pihak Barcelona membantah telah membayar jasa Negreira untuk menyuap wasit. Joan Laporta selaku presiden klub menuding skandal ini dibuat untuk menjatuhkan Los Culés. Barca tidak pernah menyuap wasit dan Barca tidak pernah berniat membeli wasit. Sama sekali tidak pernah. Fakta yang kuat bertentangan dengan mereka yang mencoba mengubah cerita. Hal ini mencuat ketika kami mulai kembali ke performa terbaik. Jelas ini bukan kebetulan. Ada kampanye yang merugikan kepentingan Barca. Ini adalah kampanye yang ditunjukkan untuk mengontrol klub. La Liga tidak terima Barca enggan menandatangani kontrak dengan CVC. Barca tidak mendedikasikan dirinya untuk menyuap wasit. Barca tidak akan dirugikan. Saya tidak mengenal wakil presiden CTA. Saya cuma sedikit mengenal Negreira, kata Laporta. Pemain asal Brasil itu habis kontrak di Liverpool akhir musim ini dan sepakat tidak diperpanjang. Dua klub elit Eropa, Barcelona dan Inter Milan, dilaporkan telah melakukan pendekatan dengan penyerang Liverpool Roberto Firmino. Seperti dilansir Football Insider, Barca dan Inter menjadi dua klub terdepan untuk mengontrak Firmino. Firmino telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak di Liverpool akhir musim ini. Artinya pemain berusia 31 tahun itu akan berstatus bebas transfer pada Juni mendatang. Sang penyerang telah mencatatkan 10 gol untuk Liverpool musim ini, tapi ia sudah bukan jaminan starter pasca berkutat dengan cedera betis dan kedatangannya Darwin Núñez serta Cody Gakpo. Terbaru, Firmino masuk sebagai pemain pengganti dengan sumbang 1 gol saat menyegel kemenangan sensasional Liverpool atas Man United 7-0 di Anfield akhir pekan lalu. Dalam laporan yang sama, klub yang tidak disebut namanya di Arab Saudi juga sedang menyiapkan tawaran besar untuk menggoda Firmino pindah musim panas ini. Didatangkan Liverpool dari Hoffenheim pada musim panas 2015, Firmino sukses membentuk trisula mematikan bersama Mohamed Salah dan Sadio Mane. Presiden Barcelona Joan Laporta mengonfirmasi kalau dia baru-baru ini bertemu dengan ayah Lionel Messi dan membuka kemungkinan transfer musim panas ini. Laporta telah melakukan pertemuan dengan ayah Messi, Jorge Messi, untuk membahas berbagai topik termasuk potensi laga penghormatan. Presiden Blaugrana tersebut tidak mengonfirmasi atau menyangkal apakah ada kemungkinan kepulangan pemain internasional Argentina tersebut ke Camp Nou. Ya, saya bertemu Jorge Messi. Kami berbicara tentang Piala Dunia dan pertandingan penghormatan untuk Leo. Dia ada di PSG sekarang, jadi saya tidak ingin berbicara tentang apakah ia kembali atau tidak. Laporta mengambil alih Barca ketika mereka sedang mengalami masalah keuangan yang mengerikan, dan ia memutus untuk merelakan La Pulga pergi dari Catalan demi memulihkan ekonomi klub. Saya harus membuat keputusan. Klub di atas segalanya. Kami tidak berada dalam financial fair play yang bagus saat itu. Saya masih merasa sedih karenanya saya harus memilih dan yang saya pilih klub di Paris. Kami juga bertemu.